Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawati, NIM 171020569. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Nabila Diah Puspaningrum. Di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai masalah anak dan keluarga, yaitu pola pengasuhan anak panti dalam standar nasional. Sebelumnya saya akan membahas tentang bicarakan latar belakang terlebih dahulu, yaitu di era globalisasi ini masih banyak terdapat berbagai dampak yang terjadi pada masyarakat, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dan salah satu dampak positifnya yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mempermudah seorang untuk memperoleh informasi yang tidak terbatas seperti TV, seperti internet, media sosial, maupun film-film lain. Nah, kemudian informasi tersebut memang memuaskan keinginan kita, serta hal tersebut dapat mengubah perilaku, mengubah nilai, mengubah pola hidup seseorang, termasuk juga sikap orang tua terhadap anaknya, atau pola asuh yang diterapkan dalam mendidik seorang anak. Sedangkan dampak negatifnya yaitu gaya hidup barat atau yang ditonjolkan bersifat individualistik, artinya bisa dibilang bebas. Dampak negatif di era globalisasi ini dapat cepat diserap oleh anak-anak sehingga mereka sangat rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya, kajian mengenai anak adalah hal yang sangat penting dikarenakan anak menjadi penerus bangsa Indonesia yang cerdas dan berbudi. Dan faktor majunya bangsa Indonesia adalah kualitas generasi kaum muda. Maka dari itu sangatlah penting setiap anak dalam masa tumbuh dan berkembangnya itu diperhatikan, dilindungi, dan diberdayakan. Nah, namun di era sekarang ini masih banyak anak-anak yang mengalami permasalahan sosial, seperti anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak korban kekerasan, anak jalanan, dan masalah psikososial pada remaja seperti penyalahgunaan narkotika, penggunaan obat terlarang, perilaku seks bebas, dan tindak kriminalitas lainnya, atau perkelahian massal, sehingga banyak mengakibatkan pada bidang pendidikan atau bidang lainnya. Ditambah jumlah masalah sosial yang dialami oleh anak ini masih tergolong tinggi, maka hal itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab orang tua. Di situ peran pemerintah, lembaga maupun masyarakat sangatlah penting untuk mengurangi dan mencegah permasalahan sosial yang terjadi pada anak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus, tumbuh dan berkembang secara wajar. Nah, pengasuhan anak yang dilakukan orang tua sangatlah penting guna mendidik anak dalam berkehidupan sosial maupun beragama. Namun bila mana orang tua tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak mampu dalam menjalankan peran sebagai seorang tua, maka di situ anak adalah tanggung jawab bersama. Peran pemerintah dan masyarakat, baik dari lembaga pemerintah maupun dari lembaga non pemerintah, itu sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Pola asuh anak dalam panti asuhan terdapat menjadi dua, yaitu penerapan standar respon dan penerapan
standar pengasuhan. Nah, penerapan standar respon ini ada dua juga, yaitu standar tentang peran panti dalam pelayanan bagi anak serta standar perencanaan pengasuhan. Standar yang pertama yaitu standar tentang peran panti dalam pelayanan bagi anak, meliputi peran panti. Penerapan standar ini diawali dengan asesmen. Nah, asesmen terhadap anak asuh yang sudah tinggal di panti asuhan untuk menggali mengapa mereka bisa di panti. Terus selanjutnya yang dilakukan oleh pekerja sosial, dan Peksos juga melakukan home visit. Terus selanjutnya yaitu pencegahan dari keterpisahan. Upaya yang dilakukan oleh Peksos setelah melakukan asesmen dan home visit adalah melakukan pendekatan kepada keluarga untuk memberikan pertimbangan yang terbaik untuk anaknya. Terus yang C yaitu peran untuk menerima rujukan. Nah, di sini ada beberapa panti di Jogja yang tidak melakukan perjangkauan dengan tujuan untuk mencari anak, namun justru banyak menerima rujukan dari berbagai daerah karena sudah ada kerjasama sebelumnya dengan instansi. Terus selanjutnya yang D yaitu respon berdasarkan asesmen yang akurat. Nah, asesmen anak mencakup aspek-aspek yang dimana isinya identitas anak, latar belakang keluarga, kondisi fisik, emosional, dan sosial, serta anak yang berkebutuhan terhadap pengasuhan alternatif atau anak yang berkebutuhan khusus. Terus yang E yaitu respon terhadap kebutuhan pengasuhan. Panti melakukan asesmen terlebih dahulu dengan situasi keluarga yang menjadi hambatan dalam pengasuhan. Kemudian, panti tersebut memberikan dukungan dan memfasilitasi pelayanan langsung kepada keluarga atau kelompok keluarga. Nah, di samping itu juga panti mengidentifikasi keberadaan, kemauan, dan kemampuan keluarga besar dalam pengasuhan. Terus yang akan melaksanakan fungsi pengasuhan dan memberikan dukungan untuk memperkuat fungsi pengasuhan. Terus selanjutnya yaitu respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus. Nah, respon terhadap perlindungan khusus ini, panti memberikan fasilitas kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Misalkan anak yang tunarungu, maka panti akan berusaha memberikan fasilitas terhadap apa yang dibutuhkan anak tersebut. Terus yang G yaitu respon terhadap kebutuhan ekonomi. Nah, di sini panti memberikan dukungan untuk anak dalam keluarga melalui bantuan finansial dengan memberikan santunan kepada anak non-panti. Tapi untuk pemberdayaan, nah sebenarnya juga ada pemberdayaan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dari panti. Tapi banyak terjadi banyak yang belum berhasil secara ekonomi dikarenakan ada beberapa kendala, yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam menangani kegiatan tersebut. Walaupun fasilitas panti itu mencukupi, namun SDM-nya kurang memadai. Terus yang selanjutnya yaitu respon terhadap kebutuhan pendidikan. Nah, di sini panti memfasilitasi akses terhadap pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan perlengkapan sekolah dan transportasi, juga diberi uang saku, namun tidak tetap ya, tergantung uang yang terkumpul. Nah, panti tidak hanya membantu biaya pendidikan sampai dengan tingkat SMA, namun apabila ada anak asuh panti yang dia itu berprestasi, maka panti akan mendorong dan memotivasi anak asuh tersebut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan anak asuh non panti, bantuan diberikan sampai ke jenjang SMA. Nah, selanjutnya penerapan standar perencanaan pengasuhan. Nah, biasanya dalam perencanaan pengasuhan ini terdapat
mencakup rencana pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek, dan pengasuhan jangka panjang. Namun banyak panti yang menetapkan cuma pengasuhan jangka panjang, contohnya yaitu untuk menyelesaikan pendidikan sampai SMA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Saya Nabila Diah Puspaningrum, nomor NIM 17102020555, akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Rizky Kurniawati. Saya akan membahas tentang penerapan standar pelayanan pengasuhan dalam sebuah panti anak. Penerapan ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu penerapan standar pendekatan awal dan penerimaan. Tahap-tahapnya dalam tahap yang pertama ini yaitu pendekatan awal, asesmen, dan kesepakatan. Hal ini berguna untuk memetakan sebuah kasus dalam sebuah anak agar agar sebuah panti dapat melakukan pelayanan yang pas untuk seorang anak tersebut. Yang kedua yaitu standar pelayanan pengasuhan oleh panti. Tahapan-tahapan yang kedua ini yaitu asesmen lanjutan, perencanaan pengasuhan, pelayanan anak dan keluarga, perwalian baik perwalian panti maupun keluarga angkat. Dalam tahap yang kedua ini, panti berhak melakukan asesmen lanjutan agar sebuah cara untuk mendidik anak dalam sebuah panti ini sesuai dengan rencana awal yang sudah dibuat oleh seorang pekerja sosial. Yang ketiga yaitu penerapan standar pelayanan berbasis panti. Di sini peran panti yaitu sebagai orang tua pengganti, perlindungan anak, perkembangan anak, partisipasi anak, privasi anak, dan kedisiplinan anak dalam panti. Jadi meskipun anak ada dalam sebuah panti anak, mereka tetap mendapatkan hak-haknya. Mereka tetap mempunyai waktu bermain, waktu belajar, kemudian mempunyai hak privasi juga dalam sebuah panti. Terus mereka juga mendapatkan partisipasi dalam panti, baik itu pendapat ataupun dalam sebuah susunan asesmen gitu. Terus yang keempat yaitu standar pelaksana pengasuhan. Standar pelaksana pengasuhan ini memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu peran orang tua dan keluarga, peran pengasuh, dan peran pekerja sosial. Peran orang tua dan keluarga di dalam panti anak yaitu ketika seorang anak mendapatkan sebuah kasus atau masalah yang ada di luar panti maupun di dalam panti, orang tua akan dipanggil oleh pihak panti untuk diajak berdiskusi mengenai solusi yang terbaik untuk seorang anak ini. Jadi orang tua di dalam peran ini juga berperan secara langsung di dalam sebuah panti agar si anak ini juga merasakan kehadiran keluarga atau orang tua walaupun dia berada di dalam panti. Kemudian peran pengasuh. Peran pengasuh ini sangatlah penting dalam sebuah panti. Hal ini berguna untuk agar anak itu tidak merasa kesepian di dalam panti anak. Kenapa pengasuh ini sangat penting perannya di dalam sebuah panti? Karena seorang anak ini dalam panti itu merasakan kesendirian, tidak mempunyai orang tua, atau bahkan dia tidak tahu orang tuanya itu siapa. Terus maka dari itu pengasuh ini juga harus mempunyai cara agar seorang anak ini merasakan nyaman dalam sebuah panti. Namun masalahnya yaitu panti sering kekurangan tenaga-tenaga untuk
mengasuh para anak-anak ini. Atau juga ada pengasuh yang sudah lanjut usia, yang seharusnya itu sudah tidak layak untuk di dalam sebuah panti. Pengasuh-pengasuh sepuh ini biasanya tidak bisa memaksimalkan tenaganya ataupun perhatian ataupun kasih sayang kepada anak-anak di dalam sebuah panti anak. Kemudian ada pekerja sosial profesional. Seperti yang kita tahu, pekerja sosial profesional ini di dalam sebuah panti sangatlah penting perannya, karena pekerja sosial profesional ini akan memanajemen sebuah kasus anak agar kasus anak ini dapat terselesaikan dengan baik dan cepat. Kemudian pekerja profesional ini juga melakukan peran sebagai jaminan ketersediaan kompetensi pekerjaan sosial dan supervisi. Jadi pekerja sosial profesional ini tidak main-main pekerjaannya, karena dia juga diawasi oleh lembaga atau pemerintahan sesuai dengan profesionalitasnya. Kemudian ada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan standar evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan anak. Dalam tahapan ini terdiri dari review penempatan dan pengasuhan, pelaporan anak yang melarikan diri atau pengasuhannya diakhiri. Biasanya dalam standar ini kenapa sampai pelayanan itu diakhiri? Biasanya seorang anak sudah mendapatkan orang tua angkat baru, atau anak melakukan kesalahannya sendiri di dalam panti ataupun di luar panti. Untuk itu panti tidak bisa mentolerin kesalahan anak tersebut, sehingga harus dikembalikan ke orang tua, atau jika seorang anak itu melakukan kesalahan yang berbasis hukum, maka akan diserahkan oleh pihak yang berwenang menangani masalah hukum pada anak. Kesimpulannya yaitu sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur tentang pengasuhan anak berskala nasional melalui Permensos nomor 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak. Namun pada prakteknya semua panti belum tentu menerapkan standar ini, yang berakibat pada pelayanan pengasuhan dalam panti yang berkesan seperti ngawur dan amburadul, sehingga tidak melakukan kemaksimalannya dalam melakukan pelayanan dalam sebuah panti anak itu. Ya tentu saja setiap panti itu memiliki caranya masing-masing untuk menerapkan pelayanan pengasuhan anak ini. Namun setiap panti juga harus mengikuti peraturan pemerintah yang telah diatur dalam sebuah Permensos. Skalanya itu nasional, jadi emang harus diterapkan. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.